Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marti Sabat, NIM 46 2017 043. Hari ini saya akan melakukan praktikum pada ibu nifas atau ibu baru melahirkan. Nah, setelah itu ibu melahirkan, maka ibu tersebut akan memasuki yang namanya masa postpartum atau masa nifas. Di sini peran perawat pada masa nifas salah satunya adalah melakukan pengkajian secara terperinci dari kepala sampai ujung kakinya. Jadi hari ini saya akan melakukan praktikum mengenai pengkajian fisik atau pemeriksaan fisik pada ibu postpartum. Baik Bu, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Marti. Hari ini saya bertugas di ruangan ini. Boleh tahu apa benar ini dari kursi? Baik Bu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala hingga kaki Ibu. Sebelum itu, apakah Ibu bersedia? Baik Bu, waktunya mungkin kurang lebih 15 menit ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Saya periksa kepalanya dulu ya Bu. Dipegang kayak gini sakit nggak Bu? Kalau dilemas kayak ini? Oke. Sekarang periksa mata dan telinganya ya Bu. Telinganya ya Bu, bising. Mulutnya Bu, coba dibuka. Baik Bu, saya akan periksa lehernya apakah ada bengkak atau ada benjolan di leher Ibu ya. Kalau ditekan kayak gini sakit nggak Bu? Oh, oke Bu, nggak ada benjolan atau nggak ada bengkak ya Bu di bagian lehernya Ibu. Baik Bu, periksa puting susunya dulu ya Bu. Apakah ada air susunya atau tidak? Permisi ya Bu. Oh, airnya keluar ya Bu. Air susunya keluar. Sekarang di bagian perut ya Bu.
Baik Bu, sekarang saya akan memeriksa bagian kewanitaan Ibu. Ini mungkin agak sedikit mengganggu ya Bu. Permisi. Bu, tolong angkat kakinya. Ya. Permisi ya Bu, saya buka celananya. Bu, saya akan periksa ya Bu. Oke, sekarang celananya dipakai kembali. Isi ya Bu. Baik Bu, sekarang saya periksa bagian kakinya Ibu. Apakah ada bengkak atau tidak? Permisi ya Bu. Ibu kalau diangkat kayak gini sakit nggak Bu? Oke. Kalau yang ini Bu? Oke. Baik Bu, pemeriksaan fisiknya dari kepala sampai kaki sudah selesai. Sekarang saya akan kembali ke ruangan saya. Nanti siangnya saya akan kembali ke sini untuk pengobatan. Terima kasih ya Bu. Baik, pemeriksaan fisik pada Ibu Nifa sudah telah selesai. Sekarang jangan lupa untuk membuang APD yang sudah dipakai pada pemeriksaan fisik. Setelah itu jangan lupa mendokumentasikan apabila pasien memerlukan kita segera ke ruangan pasien untuk membantu pasien. Ya Bu, kalau tidak ada saya akan melakukan pemeriksaannya Bu. Ibu posisinya sudah nyaman begini ya Bu. Demi ya Bu, pakai pengalas.
Permisi ya Bu, saya buka tali branya. Kita akan melakukan pemijatan pada area puting susu ibu. Oke, nanti ikuti saya ya Bu. Oke, yang pertama itu dari luar. Oke, dan dari dalam pemijatannya, pembersihannya. Oke. Baik Bu, setelah ini kita akan memeriksa payudara ibu ya. Nah, ini bisa pakai baby oil atau minyak kelapa. Secukupnya ya Bu. Oke, permisi ya Bu. Ini nanti Bu, tangannya di tengah-tengah sini ya Bu. Nah, setelah itu nanti Ibu melakukan pemijatan. Itu dari atas, terus ke bawah, terus ke atas, lepas. Nah, ini dilakukan selama 20 kali sampai 30 ya Bu, 30 kali. Diulangi sekali lagi ya Bu. Oke, dari sini ke atas, ke bawah, terus dilepas. Begitu ya Bu. Ini bisa dilakukan di rumah. Bu, sekarang yang kedua, Ibu tolong menyangga payudaranya Ibu. Oke. Nah, cara pemijatannya itu menggunakan sisi jari kelingkingnya Ibu. Itu ditekan dari atas turun ke puting susu Ibu. Caranya kayak gini. Dilakukannya merata ya Bu. Oke, kayak gini ya Bu. Baik Bu, sekarang yang ketiga, Ibu boleh menyangga payudaranya. Oke. Yang ketiga itu boleh melakukan dengan 3 jari itu dari atas sampai bawah, tapi gerakannya memutar ya Bu, seperti ini. Merata ya Bu gerakannya sampai puting susunya Ibu. Gerakannya memutar ya Bu. Oke. Yang berikutnya Bu, masih sama ya Bu. Nah, yang ketiga itu, yang berikutnya itu dilakukannya itu menggunakan kepalan tangannya Bu, dari bawah sampai puting susunya Ibu. Gini. Oke. Merata ya Bu, dilakukannya secara merata. Dilakukannya 20 kali. Kurang lebih 20 kali ya Bu, seperti itu. Gerakannya harus merata ya Bu, sampai puting susunya. Oke, baik Bu. Baik Bu, sekarang selanjutnya kita akan mengompres payudara Ibu menggunakan air dingin, air hangat. Ibu bisa menggunakan wastafel atau handuk kecil. Ini air hangat dulu ya Bu, dikompres di seluruh payudara Ibu. Nah, gerakannya kayak gini ya Bu. Oke, gerakannya harus merata supaya bisa merasakan kehangatan. Oke. Air hangat dan air dingin kurang lebih 1-5 menit ya Bu dilakukannya. Selanjutnya kita mengeringkannya Bu. Kalau sudah mengeringkan, kita kembali memakai branya ya Bu. Oke, branya dipasangkan kembali.
Baik Bu, sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Oke, baik, kalau tidak ada, demikian praktikum perawatan payudara. Mungkin kita bisa menjelaskan kepada pasien kita untuk bisa merawat payudara mereka dengan baik dan benar, supaya payudara mereka bisa tetap bersih dan air susu mereka tetap sehat. Baik teman-teman, video kali ini kita akan belajar dan memberikan pendidikan tentang teknik menyusui yang baik dan benar. Nah, tujuannya itu untuk memperlancar produksi air susu ibu, sehingga ketika ibu memberikan ASINya kepada bayi tidak terhambat pada pemberian air susunya itu. Halo Bu, selamat sore. Sore Bu. Bagaimana keadaannya Bu? Puji Tuhan baik nih Bu. Oh baik Bu. Waktunya untuk menyusui ya Bu. Oh iya, sudah dari Bayinya tadi masih ya Bu. tidur ya Bu? Iya nih, Aduh, masih lucu tidur. sekali bayinya. Oke Bu, saya akan mengajarkan bagaimana teknik menyusui yang baik yang benar ya Bu. Manfaatnya itu untuk bayinya jangan rewel. Kenapa? ASINya keluarnya sedikit gitu. Iya Bu. Apakah Ibu bersedia? Nanti dibuka baju ya Bu? Iya ya, nanti bajunya dibuka. Bukanya semua atau hanya? Cuman di atas saja Bu. Oh iya, makasih Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu. Waktu yang saya butuhkan kurang lebih 5-10 menit ya Bu. Oh iya Bu. Sini saya bantu pegang bayinya Bu. Silakan Sus. Pelan-pelan ya Sus. Iya. Bu bisa buka bajunya? Oh iya. Oke. Baik Bu, saya simpan bayinya dulu ya Bu di sini. Saya menyiapkan alatnya dulu. Baik Bu, sebelum menyusui bayinya, saya akan membantu mengeringkan payudara Ibu ya. Iya Sus. Oke. Ibu bisa bantu saya untuk menggendong bayinya? Oh iya. Menghadap ke payudara Ibu ya. Oh iya Sus. Oke. Bisa Bu, kayak gini? Kurang nyaman sih Sus, mungkin bisa ditambahin bantal gitu, soalnya tangan saya lega Sus, capek. Oh oke, bentar ya. Iya Sus. Kalau kayak gini cukup? Iya cukup. Ya, makasih ya Sus. Nah, kalau kayak gini, nanti cara menyusuinya itu, baik Bu, kalau misalnya sudah, Ibu bisa pakai tangan yang satu untuk memasukkan mulutnya, air puting Ibu ke mulutnya supaya dia bisa menyusui dengan baik dan benar. Nah, kalau saat menyusui itu jangan hanya pakai payudara yang kiri saja ya Bu, harus netral ya Bu, harus dua-duanya sama supaya ASINnya itu lengkap gitu ya Bu, supaya jangan ada yang bengkak kiri, ada yang kecil gitu Bu. Nah, kalau misalnya sudah selesai, Ibu bisa tarik kembali, tapi jangan langsung ditarik ya, langsung ditarik, tapi harus pakai jari kelingking, terus dilepas gitu, kayak dilepas pelan-pelan supaya bayinya juga merasa nyaman begitu ya Bu. Iya Sus. Oke. Sudah ya Bu. Baik, ada pertanyaan Bu? Nggak ada sih Sus. Cuma ini kok air susunya kok masih sedikit ya Sus? Oh gitu. Iya, karena Ibu itu harus kalau misalnya keluarnya masih sedikit itu Ibu harus makan makanan yang bergizi, harus makan sayur-sayuran supaya air susu Ibu itu banyak, supaya bayinya itu jangan rewel ketika air susunya itu sedikit. Oh iya Sus, makasih ya Sus. Masih ada lagi yang ditanyakan? Itu saja Sus. Oke baik, saya bantu untuk
Oh iya. memakai kembali bajunya ya. Iya, Sus. Oke. Gini ya, Bu. Iya. Makasih ya, Sus. Oke, Bu. Baik, Bu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ini yang bisa saya bantu Ibu dalam melakukan proses menyusui yang baik dan benar kepada Ibu, sehingga Ibu bisa melakukan di rumah dengan baik. Demikian teknik menyusui yang baik dan benar. Mungkin di sini kita bisa menganjurkan kepada pasien yang menyusui, bisa saja bisa melakukan cara menyusui yang baik yang benar, sehingga ASI yang diterima oleh bayi itu bisa merasakan nyaman. Terima kasih.